Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, WhatsApp nih pada para penonton yang udah siap banget nonton video presentasi dari saya nih. Ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang kece, ada yang cihuy, pokoknya mantap lah pokoknya. Oke, sebelum video dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andriva Putra Hendarmin dengan NPM belakang 190 dan saya dari kelas 3D Manajemen, Prodi Manajemen ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Oke, jadi maksud dan tujuan saya presentasi ini di atas ini nih, yaitu ingin mereview film, ya. Saya akan sedikit meng-spill genrenya, yaitu yang udah dilihat di atas ada cewek, ada cowok yang pastinya romance. Siapa di sini yang suka genre romance? Saya. Nah, banyak ya. Dan pastinya genre itu kan gak cuma satu ya, ada romance, thriller, horror, action. Pasti teman-teman tuh suka banyak juga gitu ya. Tapi yang saya akan bahas di sini itu genre romance. Nah, ini saya ngasih judul buat presentasi saya ini adalah Money or Happiness karena kurang lebihnya filmnya tuh bakal mengarah ke arah sana. Oke, kita masuk aja ke judul. Oke, nama filmnya Materialis. Nih buat teman yang udah tahu, mungkin ya, boleh nih eh, nonton lagi nggak apa-apa. Yang nama filmnya Materialis. Dia tuh dirilis tanggal 13 Juni 2025 dengan genre romance, komedi, dan drama. Nah, disutradarai dan ditulis oleh Celine Song. Dan dia tuh running time ya atau durationnya itu kurang lebih 117 menit dan rating dari IMDb itu 6,3. Nah, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, jadi kayak oke lah. Tapi menurut aku lumayan kok. Next. Nah, tiga pemeran utama dari film Materialis ini. Yang pertama ada Dakota Johnson sebagai Lucy Mason, ya ada Chris Evans nih sebagai John Pitts dan ada Pedro Pascal sebagai Harry Castillo. Nah, mereka punya karakter yang beda-beda. Lucy Mason itu adalah seorang mak comblang dari Biro Jasa Perjodohan. Nah, terus si John ini merupakan mantan dari Lucy Mason dan Harry Castillo ini merupakan saudara laki-laki dari apa? Saudara laki-laki dari kliennya si Lucy. Lucy kan mak comblang, biro jasa perjodohan, punya klien laki-laki, nikah dengan perempuan. Nah, si laki-lakinya ini merupakan saudara dari si Harry Castillo yang nantinya akan bertemu di sebuah pernikahan. Nah, itu di sinopsis, nanti bakal dikasih tahu. Yang setelah satu ini. Nah, masuk ke sinopsis. Nah, berawal dari sebuah perempuan, Lucy Mason, yaitu admin atau mungkin mak comblang dari biro jasa perjodohan. Nah, dia itu berpacaran dengan dulunya dia berpacaran dengan si John ini, tapi karena broke, karena miskin, karena segala macam hidup mereka berasa sengsara, akhirnya Lucy memutuskan untuk berpisah dengan si John. Dan pada suatu pernikahan, pernikahan kliennya sendiri, nah si mempelai pria ini memiliki saudara yang namanya Harry Castillo. Nah, di tempat tersebut si Harry Castillo ini di sebuah pernikahan ini nih, si Harry Castillo kan kebetulan saudaranya kan menikah gitu ya. Akhirnya dia melihat si Lucy Mason nih sebagai seorang mak comblang dari biro jasa perjodohan, berhasil menjodohkan saudaranya ini. Maka dia berpikir bahwa ya mungkin dia tertarik dan dia sudah memperhatikan si Lucy dari jauh gitu kan, melihat parasnya yang cantik gitu kan. Dan karena dia sudah matang juga mungkin ya, pria matang juga, udah berumur juga, lumayan berumur, dia ingin mendekati si admin biro jasa ini nih, si mak comblangnya nih, si Lucy nih. Mungkin karena dia mak comblang, dia ngerti sebuah percintaan. Akhirnya, cobalah si hari ini buat ngobrol dengan si Lucy. Terjadilah banyak obrolan di antara mereka, segala macam. Akhirnya si Harry ngajak buat date, berkencan. Mereka berkencan tidak hanya sekali, berkali-kali mereka berkencan sampai akhirnya mereka tinggal bersama. Tapi bagi Lucy, hubungan mereka ini terasa hambar, terasa aneh, terasa tidak klop gitu. Kayak walaupun dia tahu Harry itu sangat bermateri, dia punya
apartemen yang mewah, tidak seperti mantannya yang hanya tinggal di kos-kos sederhana. Dia punya mobil, dia punya uang, punya pekerjaan yang luar biasa, uangnya banyak, bisa membahagiakan secara materi. Tapi Lucy merasa bahwa tidak cocok gitu dengan Harry. Dia suka terbayang-bayang atau tidak atau bisa dibilang anak zaman sekarang tuh gagal move on dengan si John mantannya. Karena dia merasa dengan John dia tuh lebih bahagia gitu dibanding dengan Harry. Akhirnya selang beberapa waktu mereka putus, mereka berpisah dan Lucy tidak tahu ingin tinggal di mana. Dia sudah tidak punya tempat tinggal karena sebelumnya dia tinggal dengan Harry, gitu, Harry Castillo. Lalu akhirnya dia coba menelpon si John. Setelah menelpon si John, dia bilang bahwa aku tidak punya tempat tinggal, bolehkah aku tinggal denganmu segala macam gini 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 gini. Akhirnya Lucy pun tinggal. Lucy tinggal dengan John, ya, mantan dia di apartemen yang sederhana itu. Nah, karena mereka tinggal bareng, bercengkrama lagi segala macam, akhirnya mereka balikan dan pada akhirnya apa yang kalian coba tebak endingnya kayak gimana? Ada yang bilang, nah, wah banyak nih tebakannya nih. Nah, endingnya mereka nikah. Akhirnya Lucy memilih pria miskin tapi penuh dengan kebahagiaan dibanding pria kaya tapi membosankan. Nah, kurang lebihnya bisa dibilang tuh ceritanya kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran kayak, aduh gimana sih ceritanya pengen tahu. Nah, boleh nih. Ntar nonton aja langsung cari aja di materialis nih. Banyak kok. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, pros. Kelebihan dari film ini, fresh idea. Iya, dia tuh fresh idea. Karena idenya segar, perjodohan mewah, cinta segitiga, kritik sosial. Lalu yang kedua ada famous actor. Nah, aktor-aktornya tuh famous. Kalau kalian tahu Chris Evans, Pedro Pascal, Dakota Johnson itu merupakan aktor-aktor ternama. Gitu. Lalu good moral. Nah, jadi moral ceritanya itu bagus. Nah, ntar di bagian moral terakhir bakal saya kasih tahu tuh. Moralnya tuh apa sih dari film ini yang bisa kita ambil. Nah, next. Cons atau kelemahan ya, kontra. Bad chemistry. Nah, menurut saya, chemistry antara aktor ke aktor utamanya ini, antara mereka bertiga nih, kan mereka tuh kan saling berpasangan gonta-ganti gitu kan. Menurut saya chemistry-nya kurang kencang, kurang cocok, kurang gimana gitu pokoknya. Ya. Lalu yang kedua ada mindering. Jadi alur yang mindering, alur yang berliku-liku. Jadi nggak pasti berbelok-belok alurnya. Lalu ada yang ketiga itu ada teorikal atau teoretis. Nah, menurut saya film romance itu biasanya tuh emosional, bukan teoretis, bukan teorikal. Biasanya tuh emosional. Nah, ini lebih dominan ke teorikal dibanding emosionalnya. Nah, kurang lebihnya itu tuh kelemahan atau kontraknya tuh dari film ini. Nah, kita next. Moral. Nah, the moral of the story. Nah, jadi moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak selamanya kebahagiaan itu bisa diambil atau selalu dengan uang, teman-teman. Terkadang cinta sejati atau orang yang tepat bisa mendatangkan kebahagiaan. Jadi tidak selamanya dengan uang, teman-teman. Selagi kita bersama, selagi dia cinta sejati kita, maka kebahagiaan bisa datang dengan sendirinya, teman-teman. Begitu. Materialis itu penting, realistis itu penting, tapi terkadang kita harus memikirkan kebahagiaan kita juga. Kita harus memikirkan apa yang kita mau, karena setiap orang memiliki cara untuk bahagia, teman-teman. Asik. Next. Oke, saya kasih rate 8/10 dari film ini. Lalu ada 3 rekomendasi dari film romance yang lain, yaitu ada Jerry Maguire, 500 Days of Summer, dan We Live in Time. Itu tiga-tiganya keren banget, teman-teman. Dan dimainkan oleh aktor-aktor ternama juga, teman-teman. Nah, dari struktur ini aku mengambil mungkin kayak kronologis ya, teman-teman. Jadi di masa lalu dia dengan John Preet, ya, dengan mantannya. Di masa sekarang dia dengan Harry Castillo, dan di masa depan dia kembali dengan mantannya si John Pitt gitu. Jadi dengan mantannya sekarang dengan orang baru, dan di depan dia menikah dengan mantannya kembali. Jadi kurang lebihnya dari saya seperti itu, teman-teman. Ntar buat teman-teman yang tadi udah aku rekomendasiin film-film tuh boleh aja nonton lagi. Ya, masih banyak nonton. Kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan film, teman-teman. Oke,
Asik, oke. Tapi juga lupa belajar ya, jangan lupa belajar buat teman-teman yang masih kuliah, masih SMA, masih SMP, jangan lupa belajar. Oke, sekian dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan di lain hari. Jangan lupa senyum teman-teman. Dan jangan lupa bahagia. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.